Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa Hidup Berkah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Abu Dzar Al-Ghifari meminta kepada Rasulullah untuk mengurusi sebuah urusan. Nah, kemudian Rasulullah menjawab pada Abu Dzar Al-Ghifari, "Ya Abu Dzar, innaka dha'ifun." Wahai Abu Dzar, engkau itu orang yang lemah. Innaha amanatun. Sesungguhnya kepemimpinan ini adalah amanah. Wa innaha yaumal qiyamah hisyun wa nadamah. Dan kepemimpinan ini pada hari kiamat itu adalah sebuah kehinaan dan penyesalan. Illa man akhadha bihaqqiha wa adalladhi alaihi fiha. Kecuali bagi orang yang bisa mengambil dengan haknya dan menunaikannya sesuai dengan haknya. Nah, para pemirsa Hidup Berkah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kepemimpinan itu kemudian mengharuskan memiliki sifat yang berkebalikan dengan apa yang disebutkan oleh hadis tadi. Yaitu seorang pemimpin tidak boleh dhaif, tidak boleh punya kelemahan. Seorang pemimpin harus kuat. Seorang pemimpin itu mempunyai sifat amanah. Disinilah bagaimana pola pikir, pola kejiwaan seorang pemimpin adalah pola pikir dan pola kejiwaan seorang yang harus menyadari dia adalah seorang pemimpin. Pola pikirnya adalah seorang pemimpin, bukan seorang bawahan. Pola kejiwaannya juga seorang pemimpin, bukan seorang bawahan. Yaitu dia punya kuwatur ra'yi, pola pikirnya. Wat tadbir, dia punya kekuatan pandangan. Pandangannya jauh ke depan dibandingkan orang-orang yang dipimpinnya. Dia mengetahui apa resiko yang akan dihadapi orang-orang yang dipimpinnya di kedepannya nanti. Dan dia punya pola jiwa yang kuat, mental yang kuat, tidak mudah untuk goyah dan dipengaruhi orang lain. Ini adalah karakter kepemimpinan. Kita bisa lihat bagaimana Rasulullah Muhammad SAW ketika memutuskan untuk kemudian memberangkatkan pasukan Islam yang berjumlah 6.000 orang menghadapi pasukan Romawi 200.000 orang. Pasukan Islam dipimpin dengan 5 panglima terbaik. Itu Rasulullah tetap memberangkatkan walaupun 6.000 menghadapi 200.000 pasukan Romawi. Pertimbangannya bukan pertimbangan hanya sekedar persenjataan perang. Pertimbangannya bukan hanya sekedar taktik, strategi. Kalau hanya itu, maka tentu pasukan Islam yang hanya 6.000 ini akan kalah dengan 200.000. Kalah jumlah, kalah persenjataan, kalah perbekalan, kalah kemodernan. Tetapi apa yang kemudian diambil? Perang Mu'tah tetap diberangkatkan oleh Rasulullah, dan efeknya adalah di Perang Tabuk. Bagaimana pasukan Romawi mengetahui ketika pasukan Islam yang 6.000 orang saja membuat 200.000 pasukan Romawi kocar-kacir, kerepotan. Nah, ketika Perang Tabuk ini dipimpin langsung oleh Rasulullah, maka pasukan Romawi belum berhadapan saja sudah mengundurkan diri. Dan apa yang buah manis yang diperoleh oleh pasukan Islam? Rasulullah dan pasukan Islamnya kemudian menaklukkan beberapa negeri-negeri kecil di sekitar Tabuk. Hingga itu di akhir masa hidup Rasul, seluruh jazirah Arab berada di dalam kekuasaan Madinah. Jadi kalau seorang pemimpin itu punya amanah, punya jiwa amanah, punya kekuatan pandangan, maka dia tidak mudah dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan sesaat. Kalau dia mengatakan kita harus cinta produk dalam negeri, maka dia punya kekuatan pandangan, kekuatan mental, kekuatan jiwa, bahwa dia mewujudkannya. Tidak lagi impor beras misalnya,
tidak lagi impor bawang putih, tidak lagi impor migas. Semuanya dikelola secara mandiri, SDA dikelola secara mandiri, dan diperuntukkan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, maka yang terakhir, seorang pemimpin yang punya pola jiwa yang kuat, pola pikir yang jauh ke depan, maka dia yang pertama, walaknya hanya kepada Allah dan Rasulnya. Al-baroknya berlepas diri dari kekufuran. Yang ketiga, seorang pemimpin itu berpegang teguh dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, dia memperhatikan kemaslahatan rakyatnya, dan dia menjadi benteng bagi rakyatnya dari serangan musuh-musuh dari luar, baik serangan fisik maupun serangan budaya dan pemikiran. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في يدي رسالة التغيير